Selamat datang di channel Cerita Malam. Raka sudah lama penasaran dengan cerita yang sering beredar di kampung Cipanas. Dari mulut ke mulut, legenda tentang keranda terbang selalu membuat bulu kuduk merinding. Konon, keranda itu muncul di malam gelap tanpa bulan, membawa roh penasaran yang mencari tumbal. Siapapun yang melihatnya bisa terseret ke dunia mistis. Dan tidak semua orang kembali seperti semula. Sebagai pemuda yang gemar menjelajahi legenda lokal, Raka memutuskan untuk datang sendiri. Malam itu, untuk melihat apakah legenda itu benar-benar nyata. Saat fajar tenggelam dan langit mulai gelap, Raka sampai di kampung Cipanas. Malam itu sunyi. Hanya terdengar suara angin yang berdesir di pepohonan teh dan gemerisik daun yang bergesekan. Lampu-lampu desa remang-remang, beberapa bahkan mati, meninggalkan kegelapan pekat di beberapa sudut jalan. Kabut tipis mulai turun, menyelimuti jalanan, dan rumi rama-rama warga yang tampak seperti bayangan samar. Raka berjalan perlahan, menyalakan senter kecil di tangannya. Cahaya senter memantul di jalan berbatu dan licin, memperlihatkan setiap lubang dan akar yang menonjol. Semakin jauh ia melangkah, suasana terasa aneh. Hutan kecil di sekitar desa menjadi lebih sunyi, seolah menahan napas. Setiap suara, sekecil apapun, terdengar keras di telinganya. Raka mendengar ranting patah di kejauhan. Tapi setiap kali ia menoleh, tidak ada apa-apa selain kabut dan pepohonan yang bergerak ringan diterpa angin. Rasa takut mulai merayapi tubuhnya. Namun, rasa penasaran tetap lebih kuat. Ia tahu, malam ini adalah kesempatan langka untuk melihat sendiri keranda terbang yang selama ini hanya terdengar sebagai legenda. Di tengah perjalanan, Raka mulai melihat sesuatu yang bergerak di kabut. Awalnya hanya samar, tapi bentuknya semakin jelas. Bayangan putih melayang rendah di atas tanah. Jantungnya berdetak kencang. Ia menahan napas, berharap itu hanya imajinasinya. Tapi bayangan itu tetap ada, bergerak perlahan ke arah pemakaman tua di ujung desa. Bentuknya seperti keranda, kayu tua dengan ukiran yang kusam, namun jelas bergerak sendiri di udara. Raka menelan ludah, hatinya berdebar. Tanpa sadar, ia mengikuti keranda itu. Setiap langkahnya terasa berat, seolah tanah menahan kakinya. Angin malam berhembus lebih kencang, membawa aroma tanah basah dan dupa yang samar. Kabut semakin tebal, membentuk tirai putih di sekelilingnya. Suara gemeretak kayu terdengar halus, seperti mengundang Raka masuk lebih dalam ke pemakaman. Ia tahu, ini mungkin jebakan, tapi rasa ingin tahu mengalahkan ketakutannya. Saat sampai di pemakaman, suasana menjadi semakin menakutkan. Kabut menyelimuti hampir seluruh tanah. Hanya beberapa batu nisan yang terlihat jelas diterpa cahaya senter Raka. Keranda itu terbang perlahan, berhenti di atas sebuah pusara tua yang retak dimakan waktu. Cahaya pucat dari keranda memantul di batu nisan, menampilkan yukeran-yukeran misterius yang tampak bergerak jika dilihat terlalu lama. Raka merasakan hawa dingin merayap di seluruh tubuhnya. Bulu kuduknya meremang. Tiba-tiba, ia mendengar suara lirih seperti tangisan bayi, bercampur dengan desahan angin. Suara itu menusuk hingga ke tulang, membuat Raka tersentak. Ia menoleh ke sekeliling, tapi yang terlihat hanya kabut tebal dan bayangan pepohonan yang bergoyang. Tangannya gemetar, dan senter yang dipegangnya seolah tidak cukup untuk menembus kegelapan. Ia tahu, legenda ini bukan sekadar cerita untuk menakut-nakuti anak-anak desa. Ada sesuatu yang nyata, dan malam ini ia menyaksikannya. Keranda itu bergerak lagi, melayang lebih tinggi, lalu berputar pelan di udara. Cahaya pucatnya menyorot ke berbagai arah, membuat bayangan di pemakaman menari-nari dengan bentuk menakutkan. Raka merasa seolah mata-mata tak terlihat, mengikuti setiap gerakannya. Semakin ia mendekat, udara semakin dingin, dan kabut seolah menutup pandangannya. Suara tangisan bayi semakin keras, bercampur dengan bisikan lembut yang memanggil namanya. Bisikan itu seperti berasal dari segala arah sekaligus, membuat kepala Raka pusing.
Ia melihat bayangan samar di sekitar keranda. Bentuknya seperti manusia, tapi tidak sepenuhnya nyata. Mata mereka merah menyala, wajah pucat dan bergerak pelan, mengikuti setiap langkah Raka. Raka menelan ludah, tubuhnya gemetar. Ia menyadari bahwa setiap gerakan yang salah bisa membahayakan nyawanya. Namun, rasa penasaran membuatnya tetap maju. Perlahan tapi pasti, ia tahu malam ini adalah awal dari pengalaman yang akan menghantuinya selamanya. Di tengah pemakaman, keranda itu berhenti di atas tanah. Cahaya pucatnya menyinari pusara tua. Dari dalam keranda, terdengar suara lirih, tangisan bayi bercampur dengan desahan misterius. Raka menunduk, mencoba menenangkan diri. Ia sadar bahwa ini adalah ujian keberanian dan kesabarannya. Setiap orang yang tergoda oleh keranda ini, konon, tidak pernah kembali sama seperti sebelumnya. Ia menatap benda itu dengan campuran rasa takut dan kagum. Semakin lama ia berdiri, semakin terasa berat hawa di sekitarnya. Kabut bergerak pelan, membentuk bayangan yang tampak seperti tenggen-tenggen halus, mencoba meraih kakinya. Suara bisikan semakin jelas, seolah memanggilnya untuk mengambil sesuatu dari keranda. Raka mengerjapkan mata beberapa kali, mencoba fokus. Ia tahu, jika ia menyerah pada rasa takut, ia bisa lari. Tapi jika ia terlalu penasaran, keranda itu bisa membawanya ke dunia lain. Jantung Raka berdetak sangat cepat. Ia menatap keranda lagi, melihat setiap detailnya. Kayu tua yang retak, ukiran misterius, cahaya pucat yang berpendar di kabut. Ia tahu, ini bukan sekadar benda mati. Keranda itu membawa roh penasaran, energi yang tidak terlihat, dan mungkin bahkan kutukan bagi siapapun yang mengganggunya. Angin malam membawa aroma tanah basah, dupa, dan bau samar, sesuatu yang tidak bisa dijelaskan. Semua elemen itu membuat malam di pemakaman Cipanas semakin menakutkan, menegangkan, dan terasa hidup. Raka menelan ludah lagi, menahan napas, dan perlahan melangkah mendekati keranda. Tangannya gemetar, jantungnya berdetak kencang. Ia tahu, malam ini adalah malam yang akan menentukan keberanian dan ketabahannya. Ia menyadari bahwa legenda keranda terbang dari kampung Cipanas bukan sekadar cerita rakyat untuk menakut-nakuti. Malam ini, legenda itu nyata, dan Raka berada tepat di tengah misteri yang membuat siapapun bisa kehilangan arah antara dunia nyata dan dunia gaib. Raka masih berdiri di pemakaman yang diselimuti kabut tebal. Tubuhnya gemetar dan napasnya tersengal. Keranda yang semula diam, kini melayang perlahan, berputar pelan di udara, memancarkan cahaya pucat yang menembus kabut. Tangisan bayi terdengar lebih keras, bercampur dengan bisikan halus dari arah yang tak bisa ditentukan. Raka menelan ludah, mencoba menenangkan diri, tapi bulu kuduknya meremang. Ia sadar, setiap langkah yang ia ambil malam ini bisa berakibat fatal. Dari balik kabut, bayangan-bayangan muncul. Beberapa seperti manusia, namun wajahnya pucat dan mata merah menyala, bergerak pelan mengikuti setiap gerakan Raka. Lainnya hanya bentuk samar, seperti asap hitam yang menari-nari di udara. Suara bisikan terdengar di sekelilingnya, kadang memanggil namanya, kadang menertawakannya. Raka menutup telinga sebentar, tapi suara itu tetap menembus pikirannya. Ia tahu, pasar roh ini tidak hanya menakut-nakuti. Mereka menilai niatnya. Keranda terbang semakin rendah, bergerak ke arah pusara tua yang retak dimakan waktu. Dari dalam keranda, suara tangisan bayi bercampur dengan desahan aneh, hampir seperti suara orang dewasa yang menjerit pelan. Raka menahan napas. Tubuhnya gemetar hebat. Ia mencoba melangkah mundur, tapi kabut tampak hidup, bergerak seperti tangan tak terlihat yang menahan kakinya. Tiba-tiba, sosok perempuan muncul dari kabut. Rambutnya panjang, basah, dan matanya hijau menyala. Tubuhnya melayang tanpa menyentuh tanah, bergerak perlahan mendekati Raka. Suara lirihnya terdengar langsung di kepala. Raka,
Setiap orang yang datang ke keranda ini harus memilih, ambil dan bayar harga, atau menolak dan tetap dihantui selamanya. Pilihan ada di tanganmu. Raka menelan ludah, hatinya berdegup kencang. Ia menatap keranda dan bayi misterius di dalamnya, lalu kembali menoleh ke sosok perempuan yang menatapnya tanpa berkedip. Semakin lama ia menatap, semakin terasa bahwa malam itu bukan sekadar uji nyali. Ia sedang berada di hadapan dunia lain, tempat roh penasaran dan energi gaib bersatu, menunggu siapapun yang terlalu penasaran. Suara bisikan semakin keras, terdengar seperti bercampur dengan tawa anak-anak dan tangisan orang dewasa. Raka merasa kepalanya berputar. Dunia di sekitarnya seperti bergeser. Bayangan-bayangan di sekeliling bergerak lebih dekat. Beberapa menyingkap wajah pucatnya dengan mata merah menyala. Mereka tidak menyerang, tapi tatapan mereka menusuk hingga ke tulang. Raka menelan ludah, mencoba bernapas perlahan, tapi rasa takut dan penasaran bercampur menjadi satu. Keranda tiba-tiba bergerak lebih cepat, melayang rendah tepat di depan Raka. Bayi di dalamnya menatap langsung ke matanya. Tangisan berhenti sesaat, digantikan tatapan kosong yang menembus. Raka merasa tubuhnya seperti ditarik ke arah keranda. Tetapi ia mencoba menahan diri. Ia sadar, jika ia menyerah, mungkin tidak akan pernah bisa kembali ke dunia nyata. Sosok perempuan itu melangkah lebih dekat. Matanya hijau menyala, menatap Raka dengan intensitas yang menusuk. Suara bisikannya terdengar seperti gema di kepala Raka. Hanya yang berani dan tulus niatnya bisa selamat. Yang lain akan menjadi bagian dari keranda selamanya. Raka menggigit bibir, mencoba fokus. Ia tahu, keranda itu bukan sekadar benda. Keranda itu adalah pintu antara dunia nyata dan dunia roh penasaran. Setiap gerakan yang salah, setiap ketakutan yang berlebihan, bisa membuatnya terjebak di antara dua dunia itu. Ia menatap bayangan di sekeliling, melihat sosak-sosak yang dulu datang ke pemakaman. Beberapa membatu dengan ekspresi teror, beberapa menjerit, tapi tidak ada yang bisa menolong. Dengan napas tersengal dan jantung berdegup kencang, Raka mengumpulkan keberanian terakhir. Ia menunduk dan menatap keranda, lalu berkata dalam hati, "Aku hanya ingin melihat, tidak mengganggu, dan pulang dengan selamat." Seketika itu juga, cahaya pucat dari keranda berpendar lebih terang, lalu perlahan mereda. Bayangan-bayangan mengelilinginya menghilang, kabut mulai menipis, dan sosok perempuan itu lenyap ke dalam malam. Keranda melayang perlahan ke tanah, lalu menghilang tanpa jejak. Tangisan bayi pun berhenti, digantikan keheningan malam yang menenangkan. Raka tersentak, tubuhnya gemetar hebat, tetapi ia selamat. Ia menatap sekeliling. Hanya kabut tipis dan pepohonan yang bergoyang diterpa angin malam. Ia menyadari bahwa pengalaman ini akan menghantuinya selamanya. Keranda terbang dari kampung Cipanas bukan sekadar legenda. Ia nyata, hidup, dan hanya mereka yang berani menghadapi ketakutan yang bisa pulang dengan selamat. Raka menunduk, menarik napas panjang, dan perlahan berjalan menuju jalan desa. Setiap langkah terasa ringan dibandingkan saat ia berada di pemakaman, tapi beanggen-beanggen samar masih menempel di matanya. Bisikan halus masih terdengar di telinganya, seolah Pasaro itu menunggu kedatangannya lagi. Ia tahu malam itu bukan akhir, tetapi awal dari cerita yang akan terus menghantui pikirannya. Raka berdiri di ujung pemakaman, tubuhnya masih gemetar, dan napas tersengal setelah menghadapi bayangan dan bisikan malam itu. Namun, ia tahu bahwa pengalaman sejati belum berakhir. Keranda yang semula menghilang, kini kembali muncul di tengah kabut, bergerak perlahan di udara. Cahaya pucatnya berpendar, menyoroti batu nisan tua dan bayangan pohon yang bergerak ringan. Tangisan bayi terdengar kembali, lebih keras dan menusuk hingga ke tulang. Bercampur bisikan yang terdengar seakan dari segala arah. Raka menelan ludah, hatinya berdegup kencang. Ia sadar, malam ini adalah ujian terakhirnya. Sosok perempuan dengan mata hijau menyala muncul lagi dari kabut, melayang tanpa menyentuh tanah, menatapnya dengan intens.
Suara lirihnya terdengar di kepala Raka. Setiap orang yang datang ke keranda ini harus memilih, ambil dan bayar harga, atau menolak dan tetap dihantui selamanya. Sekali kau mengambil, tidak ada jalan kembali. Raka menunduk, menatap keranda yang melayang tepat di depannya. Bayi di dalamnya menatap lurus ke matanya. Matanya seolah kosong, tapi menusuk hati. Keranda itu tidak sekadar benda. Ia adalah pintu antara dunia nyata dan dunia roh penasaran. Dan setiap gerakan yang salah bisa membuat Raka terjebak selamanya. Suara tangisan dan bisikan semakin memuncak, membuat Raka pusing dan gemetar di sekelilingnya. Bayangan-bayangan samar bergerak lebih cepat. Beberapa menampakkan wajah pucat dengan mata merah menyala, menatap Raka seperti menilai niatnya. Bayangan lain hanya seperti asap hitam yang menari di udara, mencoba menyentuhnya. Raka menutup mata sebentar, menenangkan diri, dan mencoba mengingat. Niatnya datang ke sini hanya ingin melihat, tidak mengganggu, dan pulang dengan selamat. Dengan napas berat dan tangan gemetar, Raka melangkah maju. Ia menempelkan tangannya pada keranda yang dingin dan retak dimakan waktu. Cahaya pucat dari keranda menyelimuti tubuhnya, bayangan di sekeliling berputar dan menari di udara. Tangisan bayi semakin keras, dan Raka merasakan energi gaib menembus tubuhnya. Ia menahan rasa takut, menenangkan hati, dan mengucapkan niat dalam hati. Aku tidak ingin mengambil apapun. Aku hanya ingin melihat, belajar, dan pulang dengan selamat. Seketika itu juga, cahaya pucat berpendar lebih terang, lalu mereda perlahan. Bayangan-bayangan di sekeliling menghilang, kabut menipis, dan sosok perempuan itu tersenyum tipis sebelum lenyap ke dalam malam. Keranda perlahan menurun, menyentuh tanah, lalu menghilang tanpa jejak. Tangisan bayi pun berhenti, digantikan keheningan malam yang menenangkan. Raka terengah, tubuhnya gemetar hebat, tetapi ia selamat. Ia menatap sekeliling, hanya kabut tipis dan pepohonan yang bergoyang diterpa angin malam. Ia menyadari malam itu telah mengajarkannya satu hal penting. Legenda keranda terbang dari kampung Cipanas bukan sekadar cerita untuk menakut-nakuti. Ia nyata, hidup, dan hanya mereka yang berani menghadapi ketakutan dan niat tulus yang bisa pulang dengan selamat. Dengan napas perlahan, Raka berjalan menuju jalan desa. Setiap langkah terasa ringan dibandingkan saat ia berada di tengah pemakaman. Namun, bayangan samar masih menempel di matanya, dan bisikan halus masih terdengar di telinganya. Seolah pasar roh itu menunggu kedatangannya lagi. Ia tersenyum lelah, tahu bahwa malam ini bukan akhir, tetapi awal dari pengalaman yang akan menghantuinya selamanya. Sesampainya di rumah penginapannya, Raka duduk di depan jendela. Cahaya bulan memantul di dedaunan teh. Angin malam berhembus lembut, tapi pikirannya masih penuh bayangan dan suara malam itu. Ia tahu, keranda itu tidak akan pernah benar-benar pergi dari ingatannya. Setiap kali malam sunyi datang, ia masih mendengar bisikan, mendengar tangisan bayi, dan melihat keranda terbang di kabut. Seolah pasar roh itu masih menunggu. Raka menutup mata, menarik napas panjang, dan berjanji pada dirinya sendiri, ia tidak akan menceritakan semua yang ia lihat malam itu kepada sembarang orang. Legenda ini nyata, tapi hanya sedikit yang berani menghadapi kebenaran. Ia tahu malam itu telah mengubahnya, membuatnya lebih berhati-hati, lebih menghargai batas antara dunia nyata dan dunia gaib. Keranda terbang dari kampung Cipanas bukan sekadar cerita rakyat, ia adalah pengalaman yang menghantui, menguji keberanian, dan memberi pelajaran bahwa rasa takut bisa menjadi pelindung sekaligus pengingat. Malam itu, Raka terlelap dengan mimpi yang penuh kabut, bayangan, dan cahaya pucat dari keranda. Suara tangisan bayi masih samar di telinganya, tapi ia tahu, ia selamat. Setidaknya untuk malam ini. Dan suatu hari, ia tahu, keranda itu akan kembali. Mungkin untuk orang lain yang terlalu penasaran. Baiklah, sampai di sini dulu cerita dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam menyampaikan cerita. Terima kasih buat
teman-teman yang sudah menonton, mudah-mudahan ke depannya saya bisa menyajikan tayangan yang lebih baik lagi. Saya Doni, pamit undur diri. Sampai jumpa lagi di kisah saya selanjutnya.